Punten, ini bapak saya udah boleh pulang kan? Belum teh, nanti juga dikasih tahu kok kalau sudah bisa pulang. Sus, punten, itu anak saya infusannya lepas, gimana ya? Ya bentar Bu, Ayo sus, itu kasihan anak saya berdarah. sabar atuh Bu, saya ambil peralatan dulu. Lain kali dijaga baik-baik infusannya, jangan sampai lepas lagi ya. Kalau mau apa-apa bisa pakai satu lagi. Susah lagi kan mau pakainya, ini sanggup lagi. Halo Bu, jadi begini, saya mau melaporkan kinerja dan juga sikap dari anggota tim saya. Iya, silakan Bu. Jadi gini Bu, beberapa dari anggota tim saya itu berperilaku yang kurang baik. Seperti contohnya itu tadi di ruangan anggrek dan ruangan melati itu ada jadi keluarga pasien. Keluarga pasien itu meminta tolong kepada staff gitu, salah satu staff dari anggota tim saya untuk memberitahu gitu terkait jadwal kepulangan dari ayahnya sebagai ya pasien di ruangan tersebut gitu. Terus selain itu juga staff yang lainnya masih di ruangan yang sama tapi kejadiannya beda. Jadi ada keluarga pasien yang meminta tolong atau ibu pasien ya yang meminta tolong bahwa selang infus anaknya itu tolong dibetulkan gitu. Dan ternyata responnya juga dari keduanya itu tidak baik Bu. Kalau permasalahannya seperti itu baiknya gimana ya Bu? Itu kita adakan saja pertemuan dengan tim Ibu. Kira-kira tim Ibu biasanya kapan? Kalau semisal besok bagaimana Bu? Agar masalahnya cepat terselesaikan juga. Insya Allah nanti saya agendakan. Jadi setelah saya melihat kinerja perawat Melin dan Feren, saya rasa ada yang kurang tepat saat rekan-rekan melakukan perawatan kepada pasien. Gimana dengan kepala tim, apakah benar? Iya betul. Kemarin saya sempat melihat staf Melin ya, kalau tidak salah, yang dimintai bantuan dan juga staf Feren yang ketika ditanya untuk oleh keluarga pasien tuh responnya kurang baik kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti itu bagaimana Bu baiknya Bu? Ya mungkin dari teman-teman nurse kalian, dari nurse Melin ataupun nurse Feren, apakah sedang ada permasalahan yang emang membuat teman-teman menjadi bersikap seperti itu kepada pasien? Kalau dari saya sih, saya karena merasa capek saja, jadi seperti itu. Jadi saya mohon maaf nurse. Kalau dari saya memang sedang ada masalah keluarga nurse, jadi mohon maaf apabila sikap saya ini berdampak kepada mungkin kinerja saya di rumah sakit. Sebelumnya saya boleh bertanya dulu Bu Karu kepada staf. Boleh, silakan. Jadi sebetulnya apakah rekan-rekan di sini yang sudah mengerti bagaimana mekanisme atau alur pengalihan atau pendelegasian tugas kepada rekan ketika rekan-rekan merasa secara psikologisnya itu tidak baik dan tidak siap untuk menghadapi klien dan juga keluarganya, apa tidak melaksanakan tugas pendelegasian saja? Untuk klarifikasinya silakan staf Melin ataupun staf Feren. Karena sebetulnya saya sudah menuliskan beberapa dokumen terhadap kinerja dari semua staf. Di sini ada beberapa dokumen. Sebenarnya ada beberapa kuesioner yang sudah saya isi untuk evaluasi dari kinerja staf kita gitu. Dan sebetulnya hasilnya itu kurang baik Bu. Sekitar kurang lebih 60% itu kinerja dari tim saya terutama itu kurang baik. Itu Bu, mungkin Ibu bisa menjelaskan dari tim yang lainnya. Kalau tahu bisa Berdasarkan laporan dari tim lain, saya mendapat laporan bahwa tim lain kebanyakan memiliki yang baik di timnya. Mungkin dari Bu Karu bisa mengidentifikasi kira-kira dari teman-teman nurse yang lain dari tim Ibu, apa sih yang menjadi masalah dari nurse-nya yang menjadikan itu menjadi kendala ketika teman-teman nurse melakukan perawatan kepada pasien. Ini juga seperti yang saya lihat, memang kinerjanya kurang muasan ya, ataupun kurang baik, terutama saat pelayanan kepada pasien. Kalau baik, bagaimana nurse?
Nurse Feren dan Nurse Melin, apakah sudah paham masalah apa yang sudah dilakukan? Bisa coba ulangi? Baik Nurse, saya paham. Saya janji akan lebih ramah lagi terhadap pasien yang ada di sini. Nurse Melin, bagaimana, sudah paham kesalahan apa dan apa yang harus dilakukan? Paham Ibu, mohon maaf atas sikap saya tidak berkenan. Baik, oke. Terima kasih untuk semua yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan hari ini, mari kita sama-sama terus belajar untuk memperbaiki kinerja kita. Perlu diingat lagi, profesi kita yang mulia sebagai perawat, kita memiliki tugas untuk merawat pasien bukan hanya biologi saja, tapi juga dari sisi psikologis, sosial, spiritual, dan juga kulturalnya harus kita perhatikan juga. Maka dari itu, sebagai perawat kita harus ramah kepada siapapun. Semoga pekerjaan kita bernilai ibadah. Sekian dari saya mungkin ya untuk rekan-rekan semua. Silakan kembali ke pekerjaan masing-masing. Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Karu. Terima kasih Bu Karu. Terima kasih Bu Karu. Sus, punten, ada kursi roda nggak ya? Anak saya bosen di kamar terus, katanya pengen jalan-jalan keluar. Oh, ada Bu, sebentar. Bisa sekarang nggak ya Sus? Anak saya nangis-nangis terus, pengen keluar kamar. Ya sabar atuh Bu, kan ini juga baru mau diambilin kursinya. Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, jadi anak saya pengen jalan-jalan keluar kamar. Saya mau minta tolong perawat buat meminjam kursi rodanya. Oh iya Bu, baik. Tunggu sebentar ya, kami ambilkan kursi rodanya. Nas, tolong carikan ibunya kursi roda ya. Baik, Nurse, akan saya ambilkan kursi rodanya. Mohon maaf ya Ibu atas perlakuan saya barusan. Sus punten, itu ada banyak darah di selang infusan anak saya, gimana ya? Ada darahnya di sana. Oh, baik Bu, sebentar. Ya Sus, hayu Sus, saya takut anak saya kenapa-kenapa. Sebentar Bu. Maaf Nas, bisa bicara sebentar di ruangan saya? Boleh, Nurse? Boleh Nurse. Ada apa ya Nurse? Ada apa ya, Nurse? Jadi begini, saya melihat Nas beberapa kali memperlakukan pasien melanggar ataupun kurang tepat. Saya sebagai kepala ruangan bertugas mengingatkan Nas meneruskan hal yang kurang tepat. Mungkin Nas kemarin jam 2 udah ikut ya terkait pertemuan dan bimbingan lain. Dengan kita sebagai perawat, melakukan perawatan, akhirnya akan berjalan secara politik ataupun keseluruhan. Masih ingat? Ya Nurse, saya masih ingat. Kalau boleh saya tahu, apakah Nas ada permasalahan sehingga berdampak pada perilaku Nas kepada pasien ataupun keluarga? Kalau saya memang sedang ada masalah keluarga, Nurse. Mohon maaf apabila hal ini berdampak terhadap sikap saya kepada pasien. Oke, saya paham. Mungkin karena beban kerja juga ya, Nas. Ini sedikit saran dari saya. Sebaiknya waktu istilahnya digunakan sebaik-baik mungkin ya, Nas. Dan coba pikirkan, bagaimana jika anak Nas yang sakit dan diperlakukan tidak baik? Bagaimana perasaannya? Nggak rela Nurse, saya ikut sakit hati. Setuju, Nurse. Saya juga nggak terima kalau anak saya digituin. Iya, saya juga merasakan hal itu. Sekarang keluarga pasien memiliki anggota keluarga yang sakit juga sudah menjadi beban buat mereka. Capek fisik ditambah dengan harus menemani anggota keluarga yang sakit. Ditambah tiba-tiba ketika datang ke pelayanan kesehatan diperlakukan kurang baik ataupun tidak mengenakan dari tenaga kesehatan. Bagaimana perasaannya? Mungkin kalau saya menjadi mereka juga saya ingin menangis. Capek fisik, capek jiwa, gimana? Iya, Nurse. Sekarang, apakah Mas mau merubah sikap menjadi lebih ramah? Kayak tadi, coba kita saja dulu. Iya, Nurse. Saya janji akan merubah sikap saya menjadi lebih ramah. Siap Nurse, saya juga janji akan merubah sikap saya yang baik lagi.
Sus, punten, itu infusan anak saya sedikit lagi udah mau habis, gimana ya? Iya Bu, sebentar nanti saya ganti. Sus, kalau diganti sekarang gimana ya? Soalnya infusannya udah mau habis banget, takut kenapa-kenapa gimana? Iya Ibu, ini saya ambil infusnya dulu. Oh ya udah, baik Sus. Kalau sudah ambil infusannya, tolong segera ke ruangan anak saya ya Sus untuk mengganti infusannya. Iya Ibu, nanti saya langsung ke ruangan buat ganti infusnya. Ibu tunggu saja di ruangan. Ibu, ini udah diminum belum obatnya? Aduh, ibu ini bagaimana? Kan tadi saya sudah bilang, minum obatnya 3 kali. Pagi jam 7, kalau siang itu jam 1, dan malam itu jam 7. Ini udah jam 9 siang, Bu. Tapi ibu belum minum obat yang jam 7 pagi. Terus gimana? Nah, gak bisa gitu, Ibu. Ini kan obatnya sudah disesuaikan jam berapa saja diminumnya supaya obatnya nanti efektif. Ya sudah Bu, lain kali harus teratur ya minum obatnya. Ini juga kan untuk kesembuhan ibu sendiri. Ya sama-sama Ibu. Baik kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Saya mau cek pasien yang lainnya. Aduh, kenapa ya? Aku tahu Bu, apa yang disampaikan kepala ruangan itu benar. Dari awal pertemuan bahas kalau perawat harus merawat secara holistik. Aku juga kalau di posisi pasien atau keluarga pasien pasti tidak enak diperlakukan seperti yang aku lakukan. Kemarin sih aku udah berusaha, tapi ada aja yang bikin kesal. Ya Allah, aku ingin berubah. Ibu mau minum? Biar saya bantu untuk ambil gelasnya ya Bu. Tidak apa-apa Ibu, tidak merepotkan. Sepertinya keluarga Ibu tidak mendampingi Ibu. Kalau boleh tahu, kemana ya Bu keluarganya? Biasanya selalu mendampingi. Oh, baik Ibu, tidak apa-apa. Kalau misal nanti Ibu ada perlu apa-apa, bisa langsung panggil saya aja ya Bu. Nanti saya bantu. Jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada saya ya Bu. Kalau Ibu juga mau cerita-cerita, boleh, nanti saya dengarkan. Ya Ibu, sama-sama. Kalau begitu, saya keluar dulu ya Bu. Saya mau cek pasien yang lainnya. Lihat-lihat, tadi pasiennya kok seperti merasa sangat senang ya dengan keberadaan saya. Apa tadi karena saya bersikap ramah, jadi pasiennya pun kesel. Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata bersikap ramah kepada pasien tidak begitu sulit juga. Sepertinya untuk kedepannya dan ke semua pasien, saya harus bersikap ramah. Karena dengan kita bersikap ramah, pasien pun akan ikut senang. Sus, punten, itu anak saya infusannya lepas, gimana ya? Oh, lepas ya Ibu. Mari kita ke ruangan. Nanti saya betulkan kembali selangnya. Ibu tidak usah khawatir karena ini bukan masalah yang serius. Tapi Ibu ini sangat peka dengan langsung memberitahu kami sehingga hal ini bisa segera diatasi. Terima kasih ya Ibu atas kerjasamanya sudah mendampingi pasien dengan sangat baik. Sus, punten, ada kursi roda nggak ya? Anak saya bosen di kamar terus, katanya pengen jalan-jalan keluar. Baik Bu, ini kursi rodanya.
Memang lebih baik jika pasien diajak keluar ruangan jika kondisinya memungkinkan supaya bisa menghirup oksigen dengan alami. Udara di jam segini pun sangat baik untuk pemulihan pasien. Tapi ingat ya Ibu, jangan lama-lama karena pasien juga harus diimbangi dengan istirahat. Ibu, ini udah diminum belum obatnya? Ibu, bagaimana? Semalam tidurnya nyenyak? Baik Ibu, karena sekarang sudah pukul 7 pagi, ini jadwalnya Ibu untuk minum obat. Obatnya sudah saya siapkan, minumnya juga sudah. Ibu sekarang bisa meminumnya ya. Kenapa harus tepat waktu? Agar kerja obatnya bisa efektif dan Ibu bisa merasa lebih baik. Bu, bagaimana perkembangan perawat yang bermasalah beberapa hari yang lalu? Syukur alhamdulillah sudah menunjukkan beberapa perubahan positif Bu untuk akhir-akhir ini. Semoga untuk kedepannya juga dan seterusnya ya, untuk semua staf itu memiliki empati. Selain itu juga selalu mengutamakan kenyamanan dari pasien dan juga keluarga pasien gitu ya, supaya citra dari rumah sakit kami pun semakin baik lagi gitu Bu. Alhamdulillah kalau begitu, saya harap juga demikian. Baik Ibu, terima kasih kembali. Kami adalah kelompok 4 mangkep yang paling asik. Halo halo, salam kenal semua. Kalau tugas numpuk, aku pun jadi sibuk berusaha untuk menahan kantuk. Sinar laptop menyinari, gelap gulita nyala. Tapi tak apa, kami harus tetap semangat. Walau begitu, kelompok 4 tetap yang paling hebat. Terajin selalu hadir, anak kelompoknya Pak Idi. Kami selalu berusaha untuk jadi yang terbaik. Oh senangnya kami sedang